سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على سنته إلى يوم الدين. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, jamaah sekalian yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga hari-hari kita yang kita awali dengan kebaikan hari ini senantiasa menjadi hari yang dipenuhi kebaikan sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga duduknya kita semua hari ini menjadi duduk yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa mencurahkannya, melimpahkannya kepada uswah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa hari terakhir kita semua dapat berita luar biasa, kejadian di negara kita yang membuat kita semua prihatin. Dan di antara peristiwa itu adalah fenomena pejabat-pejabat yang kaya raya, pejabat-pejabat yang punya harta berlimpah ruah, pejabat-pejabat yang rumahnya sangat mewah, mobilnya berpuluh-puluh, jam tangannya per-M, sampai ketika penjarahan difoto tas yang mahal Hermes sampai jam tangan harga 11,7 miliar. Ada jam tangan harga 11,7 miliar. Kita ini baru tahu ketika ada peristiwa ini ternyata ada jam harganya segitu, 11,7 miliar. Kalau dibuat masjid ini kira-kira jadi nah, tentu tabiatnya tidak bisa dipungkiri secara manusiawi.
Setiap orang itu suka barang mewah. Setiap manusia itu suka punya harta banyak. Tabiatnya semua orang itu ingin rumahnya bagus, mobil mahal, pakaian indah, punya perhiasan banyak, punya uang berlimpah-limpah. Ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tabiat kepada kita cinta dunia dan segala isinya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah. Telah dihiaskan pada manusia itu hubbus syahawati minan nisa, kecintaan kepada wanita, atau sebaliknya wanita cinta kepada laki-laki. Wal banin, kecintaan kepada anak-anak. Wal qanatiril muqantarah, dan harta kekayaan perhiasan minadz zahabi wal fiddah, dari emas dan perak. Wal khailil musawwamah, dan kuda tunggangan. Kalau sekarang itu mobil atau motor gede, motor gede yang limited edition. Dan sawah ladang semua manusia cinta. Dan sesungguhnya kita berdua sama, ibu-ibu, tidak dipungkiri kita itu senang dengan harta kekayaan. Nah, tetapi kecintaan kita kepada harta, kepada kekayaan, kepada dunia, tentu harus dituntun dengan petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibu rahimahullah, semahal apapun jatahan kita, harga 11,7 miliar, kalau tidak membuat kita sholatnya tepat waktu, itu tidak ada gunanya. Ya. Tidak ada gunanya dan tidak ada manfaatnya. Karena jam itu fungsinya untuk salah satunya agar kita ingat waktu-waktu sholat. Ya. Maka suatu saat ada sebuah riwayat, qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi, faqala ba'du ashabihi qad nazala fi dhahab wal fiddah ma nazala falau anna alimna ayyul mali khair ittakhadna, faqala afdaluhu lisanan dhakiran wa qalban syakiran wa zawjatan mu'minatan tu'inuhu ala imani. Saat turun ayat, orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak membelanjakannya di jalan Allah, ayat tentang emas perak, di mana emas perak di zaman Nabi SAW itu adalah indikasi orang kaya. Salah satu tanda orang hartawan adalah punya emas perak di zaman Nabi SAW. Ketika turun ayat tentang emas dan perak, maka sebagian sahabat berkata, telah turun ayat tentang emas dan perak seperti yang telah turun.
andaikan kami mengetahui ada harta terbaik, pasti kami akan mengambilnya. Rasulullah SAW lalu menjawab pertanyaan sahabat dengan 3 hal. Dikatakan yang pertama adalah lisanan dzakiron, kedua qalban syakiron, yang ketiga adalah zaujatan mu'minatan tu'inuhu ala imani. 1. Lisan yang berzikir, 2. Hati yang bersyukur, 3. Istri yang beriman yang membantunya atas keimanannya. Jadi ketika sahabat bicara soal emas perak, ketika sahabat bicara soal kekayaan, ketika sahabat bicara soal harta, dan mereka ingin harta terbaik, maka Nabi SAW jelaskan 3 hal ini. 1. Lisan yang berzikir, 2. Hati yang bersyukur, 3. Istri atau suami atau pasangan hidup yang beriman yang membantu dalam keimanan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang hidup ini dengan harta sesungguhnya yang dipinginkan bukan harta sesungguhnya. Dia sesungguhnya ingin bahagia. Kalau kita ditanya tentang urusan dunia, ada 10 orang ditanya tentang urusan dunia, pasti jawabannya 10 macam. Kita punya tetangga 8, ditanya keinginan dunianya, pasti 8 macam. Tidak ada yang sama. Tetapi satu yang pasti buat semua orang adalah pasti semua orang ingin bahagia. Namun banyak orang salah memaknai bahagia, keliru memahami jalan bahagia, yang pada akhirnya tidak membuat dia bahagia. Orang berpikir dengan harta bahagia, ternyata pada akhirnya tidak bahagia. Orang berharap dengan jabatan bahagia, ternyata jabatan tidak menjamin bahagia. Maka harta terbaik itu adalah sesuatu yang bisa menjadikan kita bahagia selama dunia akhirat. Dan harta itu ibu-ibu, rezeki itu tidak selalu berupa uang, tidak selalu berupa kekayaan, tidak selalu berupa rumah, sawah, kendaraan. Rezeki itu bentuknya sangat banyak. Anak itu rezeki, sehat itu rezeki, masih dikasih umur itu rezeki, ya. Dan ada sangat banyak macam rezeki. Kita punya teman-teman yang baik juga rezeki, punya tetangga yang baik juga rezeki, punya keluarga yang rukun juga rezeki. Nah, Nabi SAW menyampaikan tentang 3 hal ini: lisan yang berzikir, hati yang bersyukur, istri yang beriman dan membantu dalam keimanannya. Ibu-ibu rahimahullah, kenapa Nabi SAW katakan lisan berzikir itu harta terbaik, kekayaan terbaik? Karena dipastikan
Orang yang senang berzikir kepada Allah, dia akan tenang, hatinya bahagia. Surat Ar-Ra'd 28. Ala alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram, menjadi tenang, menjadi nyaman, menjadi bahagia dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Mengingat Allah, hanya mengingat Allah hati menjadi bahagia. Mengingat Allah hati menjadi tenang. Maka ibu rahimahullah, hari ini ada banyak orang dari Surabaya, Gresik, Sidoarjo, kota-kota besar ke Kota Batu. Apa yang dicari? Wisata, kuliner. Mana? Wisata mana? Jatimpak. Buat kita orang Batu itu Jatimpak itu apa gitu? Kita itu orang Batu ditanya berapa yang pernah ke Jatimpak, bisa dihitung jari. Ya Allah. Tapi bagi orang kota, ke Batu itu seakan-akan membahagiakan. Orang Surabaya, Sidoarjo, Gresik gitu ya, ke Kota Batu lihat ada orang di sawah makan dengan suami istri, berlepotan lumpur di atas di bawah piring dari seng. Itu melihatnya kayak bahagianya nggak ukuran. Pengen kayak gitu. Sederhana. Pengen makan di tengah sawah, ya, duduk di atas tanah yang kotor, piring seng, nasinya empok, lauknya tempe, ikan asin, sambal. Itu bagi orang kota itu bahagianya gitu. Ya. Perhatian tahu. Tapi bagi orang desa, bayangkan yang sedang makan di tengah sawah bareng istrinya, sego empok, lihat orang kota naik mobil, aduh enaknya. Ya. Itu orang yang desa gitu. Orang desa itu lihat orang kota lampunya gemerlapan, gedung besar, kayak enaknya tinggal di kota. Orang kota lihat orang desa, enaknya tinggal di tenang. Sehingga banyak orang menghabiskan uang banyak, orang desa ke kota ingin bahagia. Orang kota jauh-jauh ke desa, ke Batu, ke pelosok-pelosok itu berharap bahagia. Habis uang banyak, nyewa jeep. Ada yang pernah nyewa jeep? Di Batu sampai kemudian bermandikan lumpur. Kayaknya bahagia. Dia sesaat. Ternyata itu sesaat. Kita orang Batu, orang Malang, ingin rekreasinya ke pantai selatan, Kodang Merah, Ngeliep, apalagi Pantai Asmara. Orang Ngeliep, orang Kodang Merah, pengennya ke Batu, ke gunung. Habis uang banyak, lelah, waktu yang lama, bahagia. Tapi ternyata setelah selesai nggak bahagia. Uangnya habis. Uangnya habis,
utangnya masih belum kebayar, capek, nggak bahagia. Maka kalau hati pengen tenang, pengen nyaman, pengen bahagia, healingnya seorang muslim itu dengan berpikir. Jadi itu healing kita itu dengan zikir. Kalau kita tidak bisa bahagia dengan zikir, ya, tidak bahasa bahagia dengan zikir. Nanti ketika kita tua, kita sulit bahagia dengan zikir. Mungkin hari ini yang masih muda bisa jalan-jalan jauh, bisa rekreasi jauh, tubuhnya masih kuat, naik gunung masih mampu, perjalanan jauh ke pantai masih kuat. Nanti ketika usia sudah lanjut, kalau kebiasaannya berpikir bahagia dengan materi, dengan dunia, dengan kekayaan, nanti dia akan kehilangan kebahagiaan. Tapi kalau kita biasa bahagia dengan zikir, sampai tua kita bisa bahagia dengan zikir. Kita sudah renta, kita tetap bisa bahagia dengan zikir. Kita sakit berat pun, seberat-beratnya sakit sampai kita lumpuh, kita tetap bisa bahagia. Maka kita disunahkan zikir pagi petang. Ya, maka kita usahakan pagi zikir, petang zikir. Kalau pagi habis subuh nggak sempat zikir karena nyiapkan anak sekolah, masakan untuk keluarga, nyiapkan anak-anak berangkat, nyiapkan suami ke tempat kerja, tetap usahakan zikir walaupun sudah jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, tetap zikir pagi. Ketika habis asar, ibu-ibu nyiapkan suami mau pulang, jemput anak-anak, kemudian pulang lelah, tetap zikir walaupun habis maghrib, walaupun habis isya, zikir petang. Jadi zikir pagi walaupun disunahkan habis subuh, tetapi kalau nggak sempat dibolehkan zikir jam 7, 8, 9 seterusnya. Walaupun sore disunahkan zikir pada asar, habis isya juga boleh, jam 8 juga boleh, jam 9 juga boleh. Zikir. Maka di situ ketenangan jiwa akan kita dapatkan. Ya. Tetapi ibu-ibu ketika zikir diusahakan bacanya diresapi, dihayati, dinikmati. Itu yang bisa membuat hati menjadi tenang. Tidak sekedar targetnya yang penting 100 telah saya baca, yang penting targetnya 10 saya selesaikan, tidak. Tapi zikir itu salah satu yang penting ada, diresapi, dihayati. Misalnya baca Sayyidul Istighfar, apa nih? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau baca zikir contoh seperti ini diresapi, dihayati. Misalnya Abu ulaka bi ni'matika alayya, artinya apa? Berapa nih? Abu ulaka bi ni'matika alayya, apa artinya? Aku mengakui nikmat-nikmatmu
kepadaku. Wa abu'u bidzambi, dan aku mengakui dosa-dosaku. Faghfirli, maka ampuni dosaku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Jadi ibu kalau pengen bahagia dengan zikir itu, pengen bahagia, setiap bacaan sepotong-potong doa bacaan zikir itu harus kita masukkan dalam hati, kita sadari sungguh-sungguh, karena ini bukan sekedar ucapan tapi doa. Itu yang buat kita bahagia. Ketika baca astagfirullah wa atubu ilaih berapa kali? Itu sambil benar-benar mohon kepada Allah ampunan. Nggak sekedar yang penting 100 selesai, bukan. Benar-benar mohon ampun ya Allah. Astagfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah, aku dulu pernah nggak sholat. Ya Allah, aku dulu pernah puasanya nggak sempurna. Ya Allah, dulu aku pernah nggak menutup aurat dengan baik. Ya Allah, aku dulu pernah ngambil harta yang tidak halal. Ya Allah, aku dulu pernah melakukan dosa ini itu. Itu diingat-ingat semua dan mohon kepada Allah ampunannya. Jadi ibu, zikir pagi petang itu diresapi. Lebih baik ibu-ibu bacanya, misalnya ya, misalnya istighfar itu astagfirullah wa atubu ilaih, boleh jadi 10 kali diresapi itu lebih baik daripada 1000 hanya sekedar ucapan di bibir kita. Mendingan 10 kali atau 5 kali, yang penting diresapi, kita benar-benar mohon ampun kepada Allah. Itu yang benar. Ya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu sambil diresapi artinya. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Apa artinya? Loh, berapa? Ibu atau ibu kalau nggak hafal, mungkin di rumah dulu ada buku zikir pagi petang. Ya, kalau kita nggak hafal artinya, kita hafal zikirnya. Sambil kita baca zikirnya, mata kita melihat artinya, supaya nyambung antara apa yang kita ucapkan dan pikiran kita. Baca artinya, Allah ini mohon ampun, ini memuji Allah, ini mengakui banyak dosa, ini menyadari banyak nikmat, ini pasrah kepada Allah, ini tawakal kepada Allah, ini berserah diri kepada Allah. Itu zikir-zikir itu diresapi, dihayati, itu yang buatnya. Tidak hanya soal bacanya lengkap, sempurna, tapi meresapi, menghayati itu membuat kita bahagia. Baca Qur'annya, tilawahnya, Al-Quran, bisa target memperbanyak baca Quran, dengan pahalanya juga meresapi nasihat isi Al-Quran. Ketika sampai pada ayat neraka, mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, semoga aku selamat dari api. Ketika ada ayat tentang surga, ya Allah, berikan aku nikmat surga. Ya. Itu baca Quran supaya di hati ini terasa adem, seger, menyejukkan, menenangkan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika lagi lelah, payah, jiwanya lagi payah, apa yang disampaikan kepada Bilal? Ya Bilal, arihna
bisolat. Wahai Bilal, istirahatkan jiwaku dengan sholat. Ibu bayangkan ya, Nabi itu ketika jiwanya sedang payah, pikirannya sedang banyak, persoalan sedang menumpuk-numpuk, beliau bilang kepada Bilal, ya Bilal, arihna bisolat. Wahai Bilal, istirahatkan jiwa kami dengan sholat. Jadi ibu, kalau ada masalah ambil air wudhu, dinikmati wudhu itu ya. Basuh tangan dinikmati ya. Berkumur dirasakan, basuh muka, ya Allah mudah-mudahan dosa wajah ini diampuni ya. Telinga, rambut kita, kaki kita, itu sambil dihayati ini menghadap Allah. Dan ketika sholat dinikmati ya, dinikmati. Insya Allah dijamin 100% hati akan tenang, jiwa akan lapang, bahagia akan hadir ya. Termasuk tahajud ya, termasuk tahajudnya ya. Maka ini harta mahal, harta yang mahal ya. Sekali bahagia, tak perlu uang banyak, tak perlu jauh-jauh pergi rekreasi, tak perlu berlama-lama sampai lelah, cukup duduk yang tenang, dinikmati di rumah, di kamar, menyendiri ya. Insya Allah bahagia akan datang, insya Allah bahagia akan datang ya. Maka Nabi berpesan, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah azza wa jalla. Hendaknya lisanmu selalu basah. Nabi katakan, hendaknya lisanmu selalu basah dengan zikir kepada Allah. Kenapa? Karena zikir itu disunahkan qiyaman ketika berdiri, wa qu'udan ketika sedang duduk, wa ala junubihim ketika sedang berbaring di tempat tidur. Jadi kita harus selalu zikir, selalu menggerakkan lisan kita untuk ingat Allah. Maka ketika naik kendaraan berangkat zikir, menyebut-nyebut nama Allah, Asmaul Husna, atau mengulang-ulang hafalan Al-Quran sambil naik sepeda motor dari rumah ke sini. Yang hafal surat An-Naba dibaca, yang hafal surat Al-Lail dibaca. Kalau hanya hafal Al-Ikhlas dibaca Al-Ikhlas. Intinya zikir kepada Allah. Sampai ada satu kisah, Imam Ahmad bin Hanbal pernah tidak sengaja bertamu di rumah seseorang, pembuat roti, dan pembuat roti itu sambil mengaduk adonan roti dia membaca istighfar. Bayangkan. Jadi itu kalau sambil baca, sambil masak, zikir. Sambil cuci piring, zikir ya. Sambil bersih-bersih rumah, zikir, supaya hati tenang. Karena kalau gak diiringi dengan zikir, misalnya, kebetulan cucian di dapur banyak, kadang-kadang muncul ngeluh, anak-anak gak butuh bantu cuci. Ini suami naruh piring berantakan, ini kotor semua, belum lagi sebentar lagi baju belum di. Kalau nggak diisi lisan kita dengan dikit, nanti mesti ngeluh, ngomongnya neko-neko, ya, kalimat-kalimat buruk keluar. Ini
ini jengkel ini kemudian meluncur, hati yang dokol kemudian hadir di bibir kita gitu. Bapak Ibu, biasakan sambil cuci piring, zikir, baca Quran, yang ada hafalan dihafalkan, diulang-ulang, ya, supaya tidak ada ini ucapan-ucapan yang lain kecuali ucapan yang baik. Nyapu di rumah, bersihkan mulai halaman rumah, ruang tamu, ruang tengah, dapur, kamar tidur. Nyapu, bersihkan sambil zikir. Kalau tidak, seringkali ucapan, ini suami pulang ke rumah naruh tas, anak-anak pulang sekolah tas dilempar, ini masuk rumah ini sepatu berantakan. Itu jadinya kalau nggak diisi dengan dikit, ini bibir kayak pengen ngomong yang aneh-aneh, ya. Maka biasakan zikir kepada Allah, ya. Biasakan baca Quran dengan segala kondisi kita. Insya Allah itu pahalanya berlipat-lipat. Ibu-ibu cuci piring pahala, sambil baca Al-Ikhlas juga pahala. Ibu-ibu setrika itu pahala, setrika sambil baca istighfar juga pahala, ya. Nyapu itu pahala, nyapu sambil baca Asmaul Husna juga pahala. Maka ibu-ibu jangan sampai bibir kita ini ngomongnya nggak baik, bicaranya nggak bener, ya, kata-katanya keluhan, ya, jangan sampai, ya. Dan bayangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, "Fadhkuruni al-qurbu." Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat pula kepadamu. Ibu-ibu, dulu ibu-ibu pertama kali nikah, pagi, siang, sore suaminya ngabari, Bu, lagi ngapain di rumah? Dia di WA, ditanya, sudah masak tak Bu? Gitu, ditanya. Setahun semakin berkurang, 5 tahun semakin jarang, 10 tahun nggak kabarin, belas pagi sampai malam. Suami sudah nggak ingat istri di rumah. Ibu-ibu, itu kadang-kadang perempuan, tuh bojoku kok nggak ngabari yo. Pikirannya kayak apa? Aneh-aneh. Iki ojo-ojo. Bayangkan Bu, saya yakin seorang wanita akan bahagia kalau suaminya ingat dia, salah satunya dengan ngabari WA. Itu dikabar oleh semua. Betul Bu? Ditanya, Bu ngapain? Bu di mana? Sedang apa? Itu sudah bahagia. Bayangkan ibu-ibu, kita dilupakan suami saja kadang-kadang kok rasanya kesepian. Apalagi jika yang melupakan kita itu Allah, yang tidak mengingat kita Allah. Sebaliknya orang itu pasti akan bahagia kalau selalu diingat oleh Allah, diperhatikan oleh Allah. Dan cara supaya kita diingat oleh Allah adalah senantiasa zikir. Baik aku dengan masak, Allah ingat dengan cuci piring, Allah ingat dengan lagi setrika, Allah ingat dengan rapikan lemari pakaian suami yang morat-marit, Allah ingat Masya Allah. Sepanjang kita ingat Allah, sepanjang itu Allah ingat kita. Ketika kita tidak ingat Allah, Allah juga tidak ingat kita. Maka selalu ingat Allah, ya. Zikir,
Gak apa-apa kalau suami lupa kita sehari, yang penting Allah ingat kita. Ya. Maka nyadarkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah menyampaikan lebih luar biasa. Yaqulullahu ta'ala ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Allah Ta'ala berfirman, hadis qudsi, Allah berfirman lewat lisan Nabi SAW, aku sesuai prasangka hambaku, aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku di saat sendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu. Ibu-ibu, bahkan katakan Allah bersama ketika kita mengingat Allah. Wanita itu paling senang ketika selalu ditemani oleh suami. Pengen boleh sajane nang pasar iso dhewe, di sepeda dhewe. Iso jane. Tapi lu senang diterno suaminya. Ya. Dulu sebelum nikah kemana-mana sendirian. Sesudah nikah ya bisa sepeda motor sendirian, tapi lebih senang diantar suami, ditemani suami, dibersamai suami. Bayangkan ibu-ibu, ada yang lebih luar biasa akan membersamai kita, bukan suami tetapi Allah, bukan manusia tetapi Allah, bukan makhluk tetapi Allah. Ya. Maka selalu zikir itu yang buat kita menjadi tenang, nyaman, bahagia. Ya. Dan Nabi juga menyampaikan, mathalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuru rabbah mathalul hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya dengan orang yang tidak berzikir kepada Tuhannya adalah seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Ya. Maka jangan sampai Allah memandang kita sebagai orang yang mati karena kita tidak zikir. Karena itu ibu nanti kalau pulang, entah naik mobil, entah naik gojek, entah naik sepeda motor, entah jalan kaki, selalu diisi dengan zikir. Yang bisanya zikir, bibirnya zikir, kata-katanya zikir, ucapannya zikir. Ya. Inilah harta yang mahal. Ini harta yang mahal. Ya. Ini yang harta terbaik yang harus kita jaga. Berikutnya adalah hati yang bersyukur. Hati yang bersyukur. Ibu-ibu, nikmat Allah itu sungguh sangat banyak. Nikmat Allah sangat banyak. Dan ketika kita ingin nikmat kita tetap ada pada kita, yang sudah kita miliki tetap ada pada kita, yang sudah Allah beri tetap ada pada kita, yang sudah Allah kasih tetap ada pada kita. Caranya adalah dengan bersyukur. Ya, qayyidun ni'am bisyukri. Ikatlah nikmat itu dengan mensyukurinya. Ya. Jadi nikmat itu disyukuri supaya tetap ada pada kita.
hati itu selalu bersyukur supaya nikmat tetap terjaga. Karena bagi Allah mudah menghilangkan nikmat, bagi Allah gampang melenyapkan nikmat. Ya, bayangan ibu-ibu ya, yang rumahnya dijarah masyarakat itu, tuh seketika, sekejap semuanya habis, sekejap semuanya lenyap, sekejap semuanya hancur. Maka sering-sering bersyukur kepada Allah ya. Hati ini dipenuhi dengan bersyukur kepada Allah dan banyak-banyak bersyukur kepada Allah supaya tidak ada ruang di hati kita untuk ngeluh kepada Allah. Ibu-ibu ya. Ini full isinya Bu ya. Tidak bisa ini ditambah teh, ditambah susu, ditambah kopi, nggak bisa. Tapi kalau ada ruang yang lain, ini bisa ditambah teh, ditambah susu, ditambah kopi. Hati kita ini kalau dipenuhi dengan syukur, tidak ada ruang untuk mengeluh, tidak ada kesempatan untuk mengeluh. Tapi kalau orang itu isinya mengeluh, jengkel, kecewa, sumpah, tidak akan ada pernah syukur kepada Allah. Sama sekali tidak pernah bersyukur ya. Maka penuhi hati dengan bersyukur kepada Allah. Kenapa? Sedikit yang disyukuri lebih baik dari banyak yang dikeluhkan. Sedikit yang disyukuri lebih baik daripada banyak yang dikeluhkan. Apalagi nikmat yang banyak tidak disyukuri, itu musibah besar, itu bencana besar ya. Maka ibu rahimahullah ya, sekecil apapun nikmat disyukuri, sesedikit pun apa nikmat itu disyukuri ya. Jangan sampai kita lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Ibu rahimahullah, wa qalilun min ibadiy syakur, sangat sedikit sekali di antara hambaku yang mau bersyukur. Itu belum malam ini saya lihat ada sebuah video cukup bagus. Video ada seseorang naik sepeda motor, di jalanan. Kemudian di depannya dia melihat ada meja berisi beberapa bungkus nasi dalam kotakan. Lalu dia berhenti, ngambil nasi kotakan yang ditulisi gratis ya, naik sepeda motor ya, ngambil nasi sebungkus gratis kotakan, padahal nasi itu tidak sebanding dengan sepeda motornya yang mahal. Nasi itu mungkin harganya ya 10-20 ribu, sepeda motornya harganya lebih dari 20 juta. Apa yang dilakukan? Lalu dia sujud syukur sujud syukur setelah mendapatkan nasi satu kotak. Masya Allah ya. Hanya dapat nasi kotak satu di pinggir jalan, naik sepeda motor, dia sujud syukur, ya Allah. Maka sedikit yang disyukuri itu lebih baik daripada banyak yang dikeluhkan ya. Karena sesungguhnya apa yang kita keluhkan hari ini adalah sesuatu yang diinginkan banyak orang di luar kita. Apa yang seringkali kita keluhkan itu sesungguhnya yang diinginkan banyak orang di luar sana ini.
Saya coba ibu Kiai. Kalau ibu jadi negeri, ya negeri, hampir banyak pegawai negeri itu di kantor ngeluh. Berangkat harus pagi, pulang harus sore, oleh atasan disuruh ini itu. Kadang-kadang ada masyarakat datang ngomel-ngomel, beban kerjaannya berat, nggak bisa istirahat, salah urusan hukum, ngeluh. Padahal banyak orang di luar sedang cari pekerjaan. Ibu-ibu, yang yang punya suami bersyukur. Alhamdulillah sudah menikah. Ya, walaupun suaminya nggak reken, ya ada tuh pagi sampai sore nggak kabari, pulang nggak salam, berangkat nggak pamit, ada nih, nggak ada nih. Disyukuri, alhamdulillah punya suami. Di luar sana banyak orang pengen nikah belum dapat jodoh. Yang nggak punya suami disyukuri, alhamdulillah masih bisa ngaji, bisa makan, punya rumah sendiri walaupun kontrak. Ibu-ibu, saya 3 hari yang lalu ada adik kampung saya, dulu saya juga saya, sekampung saya, menikah kontrak, malam hari datang ke rumah saya jam 8 3 hari yang lalu. Bayangkan kondisinya kayak apa? Dia ngekos sama istrinya, sama 1 anaknya, nggak punya pekerjaan, 2 bulan kontraknya belum kebayar, mau diusir sama ibu kosnya, nggak ada uang sama sekali, anaknya nggak bisa ditinggal. Bayangkan, yang saya bayangkan ini, nggak ada uang buat makan, 2 bulan kosannya tertunda, mau diusir sama ibu kosnya. Hari ini seperti itu sangat banyak, ibu-ibu, sangat banyak. Ya, bayangkan, ngekos 2 bulan nggak bayar, mau disuruh keluar sama ibu kosnya. Kita ini di desa saya ada rumah tangga yang menempati gang. Ini ada rumah, ini ada rumah. Dia dinuruti gang antara rumah dengan rumah yang lebarnya cuma 2 meter. Dia punya anak tinggal di situ, di gang antara rumah dan rumah. Dia kasih atasnya penutup. Di situ dia tidur dengan suami istri dan anaknya. Di situ dia masak, di situ dia istirahat, di situ dia ada lemarinya, di situ ada kursinya, di situ tempat tidurnya, di situ dia mandi. Bayangkan. Bapak Ibu, yang hari ini kita nikmati itu diinginkan banyak orang. Ya, maka bersyukurlah. Walaupun pagi makan tempe, alhamdulillah. Ya, pagi cuma bapak misalnya makan kerupuk sama sayur bening, alhamdulillah, disyukuri. Ya, disyukuri itu. Ini WA-nya masih ada di saya, Bu, sampai dia bilang sampai pengen hutang dengan jaminan SIM-nya. Bayangkan, pengen hutang 200.000 jaminan SIM. Bayangkan, sudah nggak ada apa-apa yang dijaminkan. Siapa yang punya HP, nggak punya HP. Bayangkan, hari ini ada orang nggak punya HP. Saya hubungi sama tetangganya, dia paling nanti tak hubungan dengan beliaunya, nggak punya HP. Bayangkan, hari ini. Dan saya bayangkan, ya Allah,
Jadi kalau hari kita bisa makan, tidur nyenyak, ada keluarga, anak-anak sehat, disyukuri. Alhamdulillah, disyukuri itu. Nah, bayangkan tuh hari ini yang demo-demo itu ya ada orang bayaran, tapi ada orang memang kesulitan hidup, ada orang yang susah, ada orang menderita, ada orang kelaparan, ada orang nggak bisa makan. Mereka mangkel, mereka emosi, mereka marah, itu ada begitu. Maka disyukuri, alhamdulillah kita yang sehat cukup, itu nikmat banyak. Ya. Saya kadang-kadang kalau makan saya ingatkan, karena saya laki-laki semua bu, di rumah ada 2, disyukuri makan ODP hari ini anak di Palestina 1 piring susah dapatnya. Saya tunjukkan ini lihat tadi fotonya Palestina kelaparan makan pasir. Lihat ini mereka antri makan. Lihat ini mereka sampai ada yang makan rumput anak kecil. Maka disyukuri ibu, jangan sampai di rumah ada makan tersisa, terbuang sampai busuk, jangan sampai. Ibu kalau kira-kira ada makan sudah kira-kira nggak apa makan, segera kasih orang, keluar rumah kasih orang, segera bungkus kasih orang. Jangan sampai ada makan ibu-ibu di rumah yang terbuang. Ya, jangan sampai tersisa. Jadi kalau lihat ada sayur kira-kira ini nggak kemakan, segera bungkus, keluar rumah, kasih keliling, cari orang yang bisa kita kasih keliling, kasih orang. Kalau ini penting. Di rumah kita cuma dengan, mohon maaf, saya tahu banyak makan berlebih-lebih, betul? Belanja dulu orang belanja kan di belanja itu. Belanja, ibu saya dulu belanja pagi untuk makan sampai sore. Besok belanja lagi makan sampai sore. Sekarang kita enggak, belanja hari ini untuk seminggu. Ternyata lewat seminggu busuk belum kemasak, gitu. Sampai belum kemasak, nggak sempat masak, gitu kan? Busuk kebuang, jangan sampai itu. Contoh. Kalau ada tempe sudah 2 hari di kulkas, segera keluarkan, entah dimasak apa, kasihkan orang. Jangan sampai kelihatan 2 hari, sudah 3 hari nggak mungkin dimasak. Ya. Ada tahu sudah 3 hari, sudah mulai kelihatan kuning. Ya. Itu yakin pasti kebuang. Ya. Ada sayur numpuk-numpuk. Orangnya di rumah cuma 4, sayurnya untuk 10 orang. Ya Allah, segera bungkus, keluar rumah, jalan sepeda motor, cari orang yang membutuhkan. Ada banyak orang membutuhkan, ada banyak orang membutuhkan di luar sini, banyak orang. Jangan sampai ada terbuang, ya, tahu berbilang-bilang. Ya, maka disyukuri, jangan sampai ada yang sia-sia. Maka Imam Syafi'i mengatakan, jika engkau punya hati yang qanaah, maka engkau dan raja sebenarnya sama saja. Jadi hidup ini neriman, legowo, disyukuri, itu akan nikmat bahagia. Ibu-ibu, sekarang mau ditanya, lebih bahagia kita atau Pak Prabowo? Kita, Bu. Pak Prabowo itu udah sumpah judul ini, tidur nggak bisa, makan nggak nikmat, gitu. Kemana-mana nggak tenang, gitu. Ada sate nggak kolu, gitu. Kita, Bu, ya Allah, tempe nikmatnya, gitu. Segompok koyok ngangeni, gitu. Jadi orang itu tergantung hatinya, bukan jabatannya,
bukan fasilitasnya, bukan rumahnya, bukan empuknya kasur, bukan tebelnya selimut, tapi hati. Ya, maka disyukuri, alhamdulillah, ya Allah, nggak usah jadi presiden. Aduh ya Allah, nggak usah jadi anggota DPR. Iya Bu. Sekarang anggota DPR Bu, takut itu mempertontonkan kekayaannya Bu. Takut semua Bu. Padahal orang ibu-ibu, orang itu kumpulkan mobil, itu salah satunya pengen pamer sih. Ya, beli jam tangan itu pengen dipakai supaya orang tahu dia harganya 11 miliar gitu. Tapi sekarang orang itu takut gitu. Ya, nggak ada yang berani selfie dengan rumahnya yang mewah, nggak pernah berani kemana-mana naik mobil bagus. Ya. Bayangkan, ya enak kita atau Bu? Maka disyukur, alhamdulillah, ya. Makan tempe, tidur tenang, kemana-mana nyaman, dengan keluarga tenang. Udah itu nikmat luar biasa. Ya. Maka disyukuri. Ya. Maka orang Jawa bilang, Bu, ya, kalau Nabi bilang, undur man asfala minkum wala tandur ila man huwa fawqakum. Lihat yang di bawah kamu, jangan lihat yang wong Jawa ngomongnya lek mlaku ojo dana kesandung. Nggih? Kesandung itu. Orang Jawa dulu biasa Bu. Nasihatnya sangat bagus, lek mlaku ojo dana. Maksudnya ojo ndelok wong sing luwe dhuwur luwe sugih, ojo ya nunduk lihat delok isor. Ya, maka ke anak Bu, lek anak judiri no Bu, lek jangan gak apal hadise wong guru itu, lek melaku ojo jangan, yo gampang lho Bu. Wong Jawa biyen gak ngerti hadise, tapi ngerti maknane. Lek melaku ojo, nah ben selamat yo. Sekali orang tua jarang ingatkan anak, jika anak itu selalu sibuk dengan dunia, pengen kaya, pengen harta itu, ya, maka ingatkan anak kita, ya. Dan terkait dengan syukur, Nabi juga menyampaikan, man lam yaskuril qalil, lam yaskuril kathir. Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Nah, maka syukuri sekecil apapun, sesedikit apapun nikmat yang kita rasakan hari ini, ya, disyukuri. Padahal nikmat Allah itu sangat banyak. Ya. Jadi orang bersyukur, hati bersyukur, lisan berpikir itu harta terbaik. Ya, bukan jabatan, bukan mobil, bukan emas, bukan tas Hermes, bukan jam tangan 11 miliar. Ya, sudah dinikmati saja. Ya, insya Allah itu membahagiakan. Ya. Kemudian yang terakhir, ya, pasangan beriman yang membantu keimanan. Pasangan beriman dan membantu dalam keimanan. Kata ibu yang punya suami agamanya Islam bersyukur, alhamdulillah, dengan segala kekurangannya, dengan segala kelemahannya, dengan berbagai persoalannya disyukuri. Alhamdulillah, ini harta mahal. Harta mahal punya suami beriman. Bayangkan kayak Asia, suaminya Fir'aun, ya, suaminya Fir'aun, ya. Dan
iman keluarga itu perlu dijaga dengan saling mengingatkan, menasehati. Dengan saling mengingatkan, menasehati. Iman keluarga dijaga. Suami mengingatkan istri, istri mengingatkan suami. Ya. Itu keluarga yang mahal yang mau saling mengingatkan. Dan mengingatkan dalam kebaikan itu yang paling sulit itu di rumah tangga. Istri itu paling angel milih bojone. Iya Bu. Kalau bojoku mulai biyen kok angel dikandani. Sama pun sesungguhnya suami itu begitu ngomongnya. Loh bojoku lek ngomongi sepisan ngomongi 10 gitu dari orang itu paling sulit karena ada persepsi tentang pasangan kita. Seringkali gini orang suami ingatkan istri, sing sabar yo. Apa saya suami? Allah awakmu yang muring-muringan. Tapi kalau saja ngomong ibu yang sabar yo, itu, iya persepsi kita begitu. Aduh Bu, sing rapi yo, mulai dari piring, awak nyetar yo, sembarangan. Itu persepsi kita. Maka apa katanya? La tandur ila man qala wandur ila ma qala. Lihatlah, jangan lihat siapa yang ngomong, lihatlah omongannya. Jangan lihat siapa yang ngomong, lihatlah apa yang diomongkan. Ibu, kalau kamu misalnya hari ini yang mohon maaf, misalnya yang di depan jenengan yang sedang jihad pegang begini, Nabi Nuh kira-kira kayak apa? Walah, kok Nabi Nuh bojomu kok ceramah di sini, bener. Halah, anak gue murtad apa maneh katingan dani kita dulu. Nggak boleh. Bayangkan Nabi Nuh itu istrinya seperti itu, anaknya jadi ujian, tapi tetap terus berdakwah. Dan jangan sampai kita melihat siapa yang ngomong, tapi lihatlah apa yang diomongkan. Kalau rumah tangga itu selalu persepsi kepada pasangan begitu, itu sulit menerima nasihat, berat. Ya, maka bersyukurlah ketika punya pasangan beriman. Ya, kenapa berat ya? Karena 3 pekan yang lalu saya itu dikagetkan ada sebuah peristiwa. Suatu saat saya itu ada seorang kira-kira 3 tahun yang lalu WA saya. Dia konsultasi, dia ingin mondokkan anaknya. Akhirnya dia mondokkan anaknya di MBS Muhammadiyah Daud. Anaknya mondokkan di sana, MBS SMP. Kadang-kadang pengajar saya Ustaz, nanti pengajar di mana saya mau ikut. Pengajar ikut saya. Rumahnya jauh, rumahnya Jodoh, rumahnya Banyasi. Kadang-kadang tidak di story saya, pengajar dia datang. Sampai dia pernah ke Bandung itu ketemu Kori, siapa itu yang bagus suaranya. Lupa saya. Yang suaranya bagus itu. Dia foto sama pembaca Quran bagus di YouTube-nya banyak. Ya setelah Muzamil ada satu lagi. Dia foto bareng dia foto saat itu saya di Bandung dengan ini, masya Allah yang di YouTube-nya tilawahnya luar biasa. Dia kirim ke sawah saya tilawah yang dia kursus online, dia kursus tilawah taksi online ke beliau itu. Ini Ustaz tadi materinya dibuat untuk santri di pondok bagus. Itu luar biasa. Suaranya bagus, masya Allah.
3 pekan yang lalu saya kaget, kenapa? Teman saya, laki-laki punya istri, isinya teman dia di Pemkot Batu. Tiba-tiba isinya yang sekantor dengan teman saya itu melihat tangannya ini ada cincin dari salib, dan dia murtad. Sangkori itu murtad. Padahal dulu ketika bapaknya wafat, saya diminta ngurus jenazah bapaknya wafat di Karanglo, mulai sore sampai malam di pemakaman saya ngurus. Saya selesai ngurus itu, sepekan berikutnya saya dikasih hadiah gamis mahal, kasih gamis mahal sama dia. Dia murtad. Dan dia kemarin WA saya, mohon maaf saudari, mungkin Anda sudah tahu saya pindah ke tempat yang lain. Ya Allah, ngeri. Dia kemudian tuliskan di WA-nya itu, dia ceritakan bagaimana dia sampai kemudian murtad. Saya berdoa, ya Allah, ngeri. Assalamualaikum Pak, saya mohon maaf atas ketidaknyamanan dengan Pak Arif. Dengan sudah mendengar info dari sumber terdekat dan terpercaya bahwa ada kabar atau info, saya sudah beralih tempat ke tempat yang baru. Maksudnya dia murtad. Kabar tersebut memang benar Pak. Banyak sesuatu yang bersifat sangat pribadi terkait hal tersebut. Berikut saya sampaikan tulisan pernyataan saya yang mewakili kabar tersebut. Dia kirimkan tulisan di hari saya. Kemarin baik. Ya Allah, nangis ya. Oh, ada orang anaknya orang di MBS. Baik. Dia korek, suaranya bagus, Masya Allah, sampai ingin baca Quran yang bagus itu kursus online taksim. Menurut Pak sebenarnya Kristen. Maka ibu-ibu mengingatkan keluarga soal keimanan itu penting. Jaga keimanan itu penting, mahal banget. Maka kita disuruh sering-sering berdoa, ya. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya doa sama Allah agar hati ini tetap beriman, keluarga tetap beriman, anak-anak tetap beriman. Itu dijaga banget. Termasuk yang doa awal, lisan zikir, hati bersyukur itu hanya bisa kita dapatkan jika Allah tolong kita. Maka ada sebuah doa untuk dua perkara ini. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadah. Ketika doa Allahumma a'inna ala dzikrika, itu doanya bersyukur. Dalam hati minta kepada Allah agar bisa zikir istiqomah. Minta kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan bisa zikir istiqomah. Ya Allah mudah-mudahan bisa bersyukur. Ya Allah semoga bisa membaguskan amal ibadah. Minta kepada Allah. Nah, ini mahal. Ya, tidak ada yang paling mahal kecuali 3 perkara ini. Ya, jadi kalau kita bisa zikir istiqomah, bisa bersyukur, keluarga kita beriman, itu harta terbaik. Ya, harta paling mahal. Dijaga. Ya, semoga keluarga kita diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, insya Allah cukup. Ada 1-2 yang disampaikan, mohon dipersilakan Ibu.
Kedengeran jauh. Enggak apa, kedengeran. Sering kita mendengar kisah-kisah saudara teman kita yang dekat itu kan bikin kita bisa sekali. Tapi dalam Al-Quran itu kan ada ayat yang mengatakan bahwa kita tidak mengganggu usaha orang lain. Dan kita itu nyeseknya itu sampai gimana Ustaz? Karena kan insya Allah kita sudah misalnya kan di keluarga kita sudah mencontohkan, sudah menasihati, bahkan memarahi, memfasilitasi sampai terjadi seperti itu. Pertanggungjawaban kita sampai ke mana? Kan kita semangat kita itu sampai di titik mana? Masih betul ya. Jadi contoh kita itu ya, sampai detik informasinya, si yang tadi ini tidak berani ngomong ke ibunya. Dia masih punya ibu, bapaknya meninggal, dia harus jenazah ya. Dia belum berani ngomong ke ibunya, dan saudaranya dia belum berani ngomong. Saya sedang cari kontak dengan keluarganya, karena kemarin itu saya ingin ngopi dengan dia. Saya bilang, ngopi sama saya, ngobrol lah, sharing. Iya, gak apa-apa. Saya mau ngajak teman saya, kalau ngajak teman nggak boleh, saya nggak berkenan. Masih takut apa dia ya? Takut dengan orang yang akan merontokkan keyakinannya. Dia masih dalam posisi bimbang. Saya dengar beliau. Ini ya begini. Dalam posisi apa mungkin keluarga, mungkin teman kayak saya. Ya. Kewajiban kita satu, mengingatkan sampai mentok, mengingatkan sampai mentok. Gitu. Jadi tidak boleh berputus asa untuk selalu mengingatkan. Ya saya WA beliau, saya sampaikan informasi tentang apa itu Kristen. Saya berupaya ketemu untuk bisa ngobrol. Saat mentok-mentoknya saya berupaya untuk mengingatkan dia, termasuk keluarga. Ya. Maka Nabi Nuh alaihissalam mengingatkan anaknya sampai anaknya di puncak gunung tertinggi dan banjir itu menenggelamkan anaknya. Tidak boleh berputus asa. Dan kita ibu-ibu, para orang tua, jika anak kita sudah menikah pun orang tua tetap punya kewajiban untuk mengingatkan nasihat. Walaupun anak kita perempuan punya suami, jangan sampai wis anakku tanggung jawabnya bujuni. Tidak, orang tua tetap wajib mengingatkan anaknya, walaupun anaknya perempuan sudah punya suami, walaupun suaminya yang bertanggung jawab atas anak perempuan kita, tapi orang tua tetap punya kewajiban untuk mengingatkan. Rasulullah SAW itu, ibu-ibu, di sebuah diriwayatkan itu hampir selama 6 bulan itu lewat depan rumahnya Ali bin Abi Thalib dan Fatimah yang sudah menikah, dan Nabi itu membangunkan keduanya. Jadi sebelum berangkat ke masjid, Nabi itu lewat depan rumahnya Ali dan Fatimah, dibangunkan keduanya. Bayangkan, anaknya Rasulullah itu Fatimah, perempuan, sudah punya suami namanya Ali, kan ucapnya Ali sebenarnya, tapi Rasulullah tetap mengingatkan anak perempuannya dan mantunya, wahai abu baik, bangun, bangun. Itu dilakukan Nabi. Maka ingatkan anak kita sampai kita meninggal dunia, jangan berputus asa. Boleh jadi Allah kasih hidayah, sampai kita wafat belum dapat hidayah, sesudah kita wafat anak dapat hidayah. Dan itu banyak. Ada banyak anak baru sadar tobat setelah bapaknya meninggal, setelah ibunya wafat. Banyak kisah.
Artinya orang tuanya tidak menyaksikan anaknya dapat hidayah, tapi setelah meninggal dunia anaknya dapat hidayah. Maka jangan putus asa. Allah pasti kabulkan doa kita. Yakin gitu. Oke? Dan ketika kita sudah maksimal, di situ tanggung jawab kita selesai. Yang jadi masalah kalau kita berhenti dari menasehati dan mengingatkan. Ya. Setelah itu ingatkan selalu keluarga kita. Oke? Wallahu tutupin. Insyaallah di situ ya. Mudah-mudahan sedikit manfaat buat kita semua. Ada waktu 5-6 menit kita berdoa kepada Allah ya. Untuk kita, keluarga kita, anak-anak kita, keturunan kita ya. Mudah-mudahan kita di tempat yang berkah, di waktu itu saja menjadi doa yang dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana dhalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb, dosa kami mulai balik sampai hari ini sangat banyak ya Rabb, bertumpuk-tumpuk ya Rabb, tak terhitung dosa kami. Hari ini kami mohon agar Engkau ampuni semua dosa-dosa kami. Ya Rabb, jangan sampai kami berdiri dari tempat duduk kami kecuali Engkau telah ampuni semua dosa-dosa kami. Jangan sampai tangan kami letakkan kecuali Engkau telah ampuni semua kesalahan kami. Ya Rabb, jangan sampai dosa kami menjadi penyebab musibah buat anak-anak kami ya Rabb. Jangan sampai maksiat kami menjadi bencana buat anak-anak kami. Cukup Engkau timpakan hukuman itu kepada kami ya Rabb. Cukup Engkau timpakan azab itu kepada kami. Jangan sampai kepada anak-anak kami, jangan sampai kepada keturunan kami. Ya Tawwab ya Ghafur, ijabah doa kami ya Allah. Kabulkan doa kami ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami untuk selalu bisa berzikir menyebut nama-Mu ya Allah. Istiqomahkan lisan kami selalu menyebut-nyebut nama-Mu. Mudahkan kami, hati kami, pikiran kami, lisan kami selalu mengingat-Mu setiap saat, mengingat-Mu setiap waktu. Jangan sampai diri kami melupakan-Mu ya Allah. Ya Allah, ringankan lisan kami selalu menyebut-nyebut nama-Mu. Ya Allah, penuhi hati kami dengan rasa syukur atas semua nikmat-Mu. Mudahkanlah hati kami bersyukur atas semua pemberian-Mu ya Allah. Karena nikmat-Mu sangat banyak. Nikmat yang kami rasakan sampai detik ini sangat banyak. Kami sehat mulai kecil sampai hari ini. Mata kami bisa melihat sampai detik ini. Tubuh kami sehat sampai hari ini. Kami punya keluarga. Kami bisa makan tiap hari. Ya Allah, jadikan kami hamba yang bersyukur atas semua nikmat-Mu. Jadikan kami hamba yang bersyukur atas semua pemberian-Mu ya Allah. Ya Allah,
Baguskan semua amal ibadah kami, sempurnakan amal-amal kebaikan kami. Ya Allah, khusyukkan sholat-sholat kami. Bantu kami untuk bisa khusyuk ketika sholat, ya Allah. Bantu kami bisa khusyuk ketika berzikir, ya Allah. Bantu kami bisa konsentrasi ketika baca Quran. Bantu kami bisa meresapi ketika baca Quran. Bantu kami bisa menghayati ketika menyebut nama-Mu, ya Allah. Ya Allah, terima semua amal ibadah kami, terima semua sholat-sholat kami, terima semua amal soleh kami, ya Allah. Ya Allah, jadikan amal soleh kami pemberat timbangan kebaikan di yaumul mizan. Jadikan amal baik kami memudahkan kami masuk surga-Mu. Ya Rahman, ya Rahim, kabulkan doa kami, terima doa kami, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, jadikan kami pasangan terbaik untuk keluarga kami. Jadikan kami pasangan yang sabar untuk keluarga kami. Jadikan kami ibu yang selalu ridho dengan keluarga kami. Jadikan kami ibu yang menyayangi suami dan anak-anak kami. Ya Allah, lembutkan hati suami kami, baguskan akhlaknya, ya Allah. Tumbuhkan rasa cinta, kasih sayang di antara kami. Jauhkan kami dari rasa benci, jengkel, marah pada keluarga kami, ya Allah. Ya Allah, selamatkan hati kami dari semua penyakit hati, selamatkan, ya Allah. Ya Allah, bimbing anak kami jadi anak yang soleh-solehah. Bimbing anak-anak kami, berikan cahaya di hatinya, ya Allah. Berikan hidayah di hati anak-anak kami. Cintakan anak kami kepada kebaikan. Cintakan anak kami kepada ketaatan. Jauhkan anak kami dari dosa maksiat. Baguskan akhlak anak-anak kami. Ya Rabb, jadikan rumah tangga kami semua sakinah, mawaddah, warahmah. Berikan perhatian dunia akhirat, ya Rabb. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Ya Allah, izinkan kami semua meninggal dunia husnul khatimah. Mudahkan kami mati dalam kondisi terbaik, ya Allah. Dalam kondisi iman terbaik. Wafatkan kami dalam kondisi ibadah terbaik. Ya Allah, wafatkan kami saat Engkau benar-benar cinta ridho kepada kami. Dan jauhkan kami, keluarga kami dari su'ul khatimah. Selamatkan kami, keluarga kami dari mati yang buruk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Waqina adzabannar, waqina adzabannar, waqina adzabannar. Selamatkan keluarga kami dari api neraka, ya Allah. Lindungi orang tua, anak-anak, keluarga kami dari siksa neraka. Selamatkan keluarga kami seluruhnya, semuanya dari api neraka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Inilah ibu rahmat Allah. Mudah-mudahan sedikit pagi ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga doa kita semua dijabah Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والإسلام ديني
ومحمدا رسول الله.